Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Sofi Umama dari kelas 1 Betadis IPS, mata kuliah atau tugas UTS pengantar sejarah, dosen Bapak Nurdiansa MPD. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan UTS dari Bapak. Pertanyaannya berbunyi, yang pertama ialah, coba Anda jelaskan mengenai konsep dasar ilmu sejarah dan pentingnya kajian sejarah bagi studi IPS. Yang kedua, uraikanlah faktor-faktor yang mempermudah proses asimilasi di Indonesia serta sebutkan teori-teori kedatangan Islam di Indonesia. Yang ketiga, coba saudara jelaskan dan uraikan bagaimana peran ulama dalam kerajaan Islam di Nusantara. Yang keempat, jelaskan serta uraikan bagaimana kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia serta bagaimana Indonesia pada masa kolonialisme. Yang kelima, deskripsikan bagaimana kondisi sosial Indonesia pada masa pergerakan nasional. Yang keenam, deskripsikan bentuk-bentuk perlawanan bangsa Indonesia mulai awal pergerakan rentang tahun 1908 sampai 1945 serta salah satu contoh bentuk perlawanannya. Baiklah, saya akan menjawab soal pertanyaan dari Bapak. Yang pertama ialah, konsep dasar ilmu sejarah ialah konsep yang mempelajari semua aspek kehidupan dan peristiwa yang terjadi di masa yang sudah terlewatkan. Dengan sejarah, kita dapat mengetahui peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di masa lampau. Pengetahuan tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lampau dapat dijadikan sebagai pelajaran bagi kita di kehidupan sekarang. Jawaban soal nomor 2, faktor-faktor yang mempermudah proses asimilasi di Indonesia. Yang pertama, ajaran Islam yang tidak memberatkan. Yang kedua, penggunaan pendekatan budaya. Yang ketiga, disebarkan secara damai. Yang keempat, syarat masuk Islam yang mudah. Dan yang kelima, tidak ada sistem kasta, teori kedatangan Islam ke Indonesia, teori India atau Gujarat, teori Arab atau Mekah, teori Persia atau Iran, dan teori Cina. Jawaban soal nomor 3, tak hanya sebagai penasihat raja, para ulama juga menjadi penerjemah Islam ke dalam sistem budaya Indonesia. Dalam tugas ini, ulama berkontribusi dalam memberi legitimasi pada budaya politik Melayu berorientasi kerajaan. Jawaban soal nomor 4, kedatangan bangsa Eropa di Indonesia adalah karena jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani, sehingga rempah-rempah yang biasa mereka dapatkan di sana tidak dapat mereka dapatkan lagi. Oleh karena itu, mereka mencoba mencari rempah-rempah ke benua-benua lain seperti Indonesia. Jawaban nomor 5, kondisi sosial bangsa Indonesia pada masa pergerakan nasional. Pengertian pergerakan nasional secara menyeluruh yaitu suatu perjuangan yang dilakukan dengan organisasi secara modern ke arah perbaikan taraf hidup bangsa Indonesia disebabkan karena rasa tidak puas terhadap keadaan masyarakat di bidang sosial, ekonomi, budaya pada saat itu. Pergerakan di Indonesia berawal dari abad ke-20 berkisaran tahun 1900 sampai 1942. Awal abad ke-20 dalam sejarah Indonesia dikenal sebagai periode kebangkitan nasional. Jawaban pertanyaan nomor 6, kebangkitan nasional Indonesia adalah periode pada paruh pertama abad ke-20 di Nusantara. Ketika rakyat Indonesia mulai menumbuhkan rasa kesadaran nasional sebagai orang Indonesia, masa ini ditandai dengan dua peristiwa penting, yaitu berdirinya Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908 dan Ikrar Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Untuk mengejar keuntungan ekonomi dan menguasai administrasi wilayah, Belanda menerapkan sistem pemerintahan kolonial pada orang-orang yang sebelumnya tidak memiliki kesamaan identitas politik. Pada awal abad ke-20, Belanda menetapkan batas-batas teritorial di Hindia Belanda yang menjadi cikal bakal Indonesia modern. Pada paruh pertama abad ke-20, muncul sejumlah organisasi kepemimpinan yang baru. Melalui kebijakan politik etis, Belanda membantu menciptakan sekelompok orang Indonesia yang terpelajar. Perubahan yang mendalam pada orang-orang Indonesia ini sering disebut sebagai kebangkitan nasional Indonesia.
Peristiwa ini dibarengi dengan peningkatan aktivitas politik hingga mencapai puncaknya pada Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Sampai di sini jawaban UTS saya. Salah dan benar tolong dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.